Apalagi orang Siapun itu ya. Orang Siapun. Naik. Yang mana mau? Pahit berapa pahit? Berapa? 60. Masih muda. Masih muda kalau muda. Orang Siapun itu banyak yang di bawah saya umurnya. Tapi sudah kelihatan tua. Faktor ekonomi bu. Saya nggak tahu. Tapi kalau sudah mulai kurang giginya, ya. Cukup itu ya. Oh, kan pernah ngomong bahwa Musa kan pernah tidak percaya. Dia kan padahal dia berani, dia teguh. Yang buat dia tidak percaya itu pasti kayak tahan. Kan sering kita ada masalah kayak kita doa. Jadi ini Musa perangkat dari pagi sampai sore selesai. Karena dia ada masalah mau sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, setahun. Berarti yang pegang perang itu dia tahan atau keteguhan atau keberanian. Sebenarnya itu kadang-kadang manusia memang ada up and down-nya. Ada moodnya. Ada yang nggak jangan mood. Tapi kadang-kadang ada kondisi yang menyebabkan orang itu turun. Bahkan kalau udah hati-hati yang bisa kehilangan kepercayaan diri. Itu bisa. Ragu-ragu. Semangat buat balik. Kalau padahal ya kalau kita lihat itu ya seperti, tapi ya itulah namanya manusia ada unsur pasti kelemahannya. Meskipun ya sudah sangat yakin kan sebenarnya kalau Musa itu pegang tongkat itu kan sebenarnya kan sudah sangat yakin, tapi kenapa pada waktu itu misalnya yang di Batu Karang itu Musa pengen nonton kafe, dia bisa capek. Mau apa lagi kita ini nggak ada tongkat. iya. Ada niat Musa ya. Tapi itu bukan mengajak kita permisi Pak. Saya sebenarnya tidak apa ya, tidak suka itu kalau orang Katolik mengatakan kita ini kan manusia lemah, jangan itu. Kalau Musa itu berarti kayak tahan itu harus kita pegang benar. Iya betul. Hanya kadang-kadang kita yang punya kekuatan itu tidak sadar bahwa kita itu punya kekuatan Pak. Ya termasuk yang itu tadi saya katakan, kita itu manusia lemah. Jangan. Karena kita itu kan sudah diilahikan, kita itu sudah diberi rohnya. Dan ketika kita ngomong itu manusia lemah itu seakan-akan kan kita menjadi permisif terhadap dosa. Nah itu yang saya kira nggak benar di situ. Sehingga ketika kita jatuh ke dalam dosa lalu kita mengatakan ya kita itu manusia lemah, itu seakan-akan lalu mengizinkan kita itu berbuat dosa. Saya kira jangan sampai ke sana. Bahwa faktanya kita bisa jatuh, iya, bisa kesandung, keserimpet, kalau orang Jawa itu bilang itu ya bisa. Tetapi harus disadari bahwa kita itu sudah diberi roh, kita sudah diberi kekuatan, kita itu sudah diilahikan. Nah ini yang saya kira memberikan semangat. Kalau di teman-teman kita Protestan itu mereka ingin membuktikan bahwa mereka orang yang diselamatkan. Ada unsur itu, terutama mungkin kelompok Calvinis itu kan. Lalu mereka berusaha bekerja keras membuktikan bahwa dia orang yang diselamatkan. Ada usaha itu. Sehingga dari segi tertentu mungkin ekonominya menjadi maju karena kerja kerasnya. Karena mau membuktikan bahwa predestinasinya itu orang yang diselamatkan. Ya kita ini kan kadang-kadang kalem-kalem aja gitu ya. Pelan-pelan merambat aja. Jadi salah mau ya kalau kita mengatakan kita itu manusia yang lemah, Ya, gampang. ketika kita mengatakan manusia lemah tetapi untuk menutupi kesalahan kita atau membenarkan bahwa kita boleh berbuat dosa itu saya kira sesuatu kekeliruan. Tapi bahwa kita bisa tersandung itu ya. Tapi kan kita harus meyakinkan di dalam hati kita itu bahwa kita sudah diselamatkan.
kita itu sudah dilahirkan, kita itu adalah putranya Allah, berarti harus berbeda dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak dilahirkan. Nah, ya ini kan kadang-kadang yang mungkin tidak disadari, bukan hilang, tidak disadari. Makanya kan kadang-kadang saya pikir ini apakah perlu ya umat ini disiram air kuat-kuat supaya gitu loh. Ada itu. Oh iya, sadar saya, terbuka gitu. Jadi ada semacam dorongan yang kuat yang menyadarkan, memberikan pencerahan pada kita itu. Berarti selama ini saya salah ya, Mo. Setiap saya mengaku dosa, aku ini orang lemah, Tuhan, sering jatuh ke dalam dosa tiap hari ini. Udah banyak kali salahnya. Tiap hari. Setiap mau ini kan harus kita mengaku dosa dulu. Saya ini Tuhan adalah orang yang lemah, sering jatuh ke dalam dosa. Setiap. Nah ya, makanya kan sebenarnya penelitian batin itu bukan hanya memeriksa dosa, tetapi juga memeriksa rahmatnya. Hari ini saya sebenarnya menerima apa? Kan ada unsur-unsur positif toh. Nah ini yang juga harus dilihat. Kadang-kadang kan kita kehilangan syukur itu ketika kita nggak mampu melihat ada hal-hal yang positif yang kita terima setiap hari itu. Iya, ya. Kadang-kadang ya lihatnya itu pokoknya saya itu dosa, saya itu salah. Padahal ada hal-hal yang positif yang harus disyukuri, yang harus diterima kasih, dan dari situ sebenarnya kita melihat bahwa ada kemajuan di dalam hidup kita karena kita mampu melihat hal positif itu. Di SCI itu dikembangkan yang namanya affirmative inquiry. Itu kita diajak konfrater itu, misalnya saya diajak untuk melihat Romo Paskalis itu positifnya di mana. Jadi bukan melihat kelemahannya di mana, tetapi melihat positifnya itu di mana. Sehingga dengan mampu melihat hal-hal yang positif di tempat-tempat lain itu, di dalam diri orang lain itu, disitulah rasa syukur kita itu. Yang kita bawa itu kan kadang-kadang bukan itu toh. Iya. Kebanyakan itu. Kalau kita melihat orang lain, oh itu pernah melukai hati saya, dia pernah menipu saya, dia pernah berhutang nggak bayar sama saya. Kadang-kadang kan yang terbawa itu. Apalagi kalau kita sudah dilukai berkali-kali, Terus. apakah kita mampu melihat orang lain itu positif? Kadang-kadang ya memang susah, tetapi Tuhan kan dengan rahmatnya itu bisa mengubah orang itu loh, yang mungkin sangat negatif dibalik suatu saat menjadi sangat positif. Itu banyak contohnya. Paulus itu kayak apa dulu, lalu Santo Agustinus itu seperti apa dulu, jelek. Tapi ternyata diubah oleh Allah sangat luar biasa. Agustinus itu uskup, jadi teolog terkenal. Dulu orangnya sangat jelek itu. Bapaknya kafir lagi. Nah ini yang saya kira perlu ya. Kalau kita hidupkan di lingkungan kita, mulai dari rumah tangga kita mampu melihat, oh pasangan kita itu ada positifnya begitu, anak kita itu ada unsur positifnya begini. Itu pasti akan menunjukkan sukacita itu. Tapi kalau lihat istri, lihat suami motor duitan, lihat istri motor duitan, contoh, suamiku ini nggak beres, repot lah, nggak akan tentram itu rumah tangga. Tapi Pastor, kalau predestinasi itu sebenarnya itu rancangan Tuhan atau karena kelemahan kita, Pastor? Kalau misalkan kita seperti yang Pastor Romo bilang tadi, Paulus, Santo Paulus, Agustinus, nah dia bisa
berubah itu karena memang predestinasinya memang sudah menjadi rencana Tuhan dijadikan, atau memang terbentuknya itu setelah kejadian itu. Nah, kalau memang rencana Tuhan, betapa malangnya Yudas. Nah, Yudas nggak punya cita-cita jadi pengkhianat sebenarnya kalau dikaitkan dengan predestinasi. Nah, mungkin kita harus mengatakan begini, ini perbedaan antara teman kita dengan kita. Di dalam teman kita ada predestinasi, di tempat kita nggak ada predestinasi. Nggak ada ya. Jadi kita nggak pernah ngomong takdir. Kelahiman ilahi ya, Pak. Nggak ada takdir. Kelahiman ilahi. Karena Rasul Santo Paulus itu mengatakan, yang kamu buat hari ini, itulah yang turut menentukan akhirnya. Jadi orang sebenarnya bisa mengubah apa saja, termasuk berubah 180 derajat itu juga tergantung pada kita. Ada seorang teolog moral namanya Bernard Herring. Dia mengatakan, kalau orang tahu bahwa dirinya harus berubah, tetapi dia tidak mau berubah, disitulah permulaan dosa. Kita ngerti bahwa aku harus memperbaiki diri, tetapi aku nggak mau mengubah itu. Disitulah akar dosa baru. Itu benar ya.